Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Papua Barat. Pada minggu yang sama 5 orang kami dibunuh dan dimutilasi oleh tentara Indonesia. Sejak terpilih pada tahun 2014, Widodo telah mengunjungi Papua Barat sebanyak 13 kali. Dia menjadi presiden dengan janji untuk mereformasi dan menyelesaikan situasi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi situasi bagi rakyat saya hanya menjadi lebih buruk selama masa pemerintahannya. Sementara kami disiksa dan dibunuh oleh tentaranya, dia memperlakukan tanah kami seperti tujuan liburan. Saat kita meratapi kematian kita, dia menari di kuburan mereka. Setiap Desember, kita mengingat pembantaian Paniai tahun 2014, ketika 5 anak sekolah Papua Barat dibunuh oleh pasukan Indonesia saat memprotes pendudukan militer mereka. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, menemukan bahwa para tentara telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyiksa dan membunuh anak-anak. Presiden Widodo menjanjikan keadilan atas pembantaian Paniai, yang terjadi hanya beberapa bulan kepresidenannya. Tapi dalam 8 tahun sejak itu, apa yang berubah? Minggu ini, 6 Kopassus membantai 4 orang asli Papua di Timika, memenggal kepala dan kaki mereka dan membuang tubuh mereka di sungai setempat. Kemudian, tentara Indonesia menyiksa 3 orang Papua Barat di Merauke, menewaskan 1 orang, seorang pria bernama Bruno Kimco. Dalam sebuah video, salah satu anggota keluarga Kimco menangis kepada seorang tentara, mengatakan, "Kami bukan binatang. Kami bukan binatang, tapi begitulah cara mereka memperlakukan kami." Kematian 5 orang Papua Barat minggu ini hanya satu tetes dalam badai kekerasan Indonesia. Setiap bulan, kami dipaksa untuk berduka lebih banyak dari orang-orang kami. Tanggal 19 September akan menandai 2 tahun sejak pembunuhan pendeta Yeremia Sanambani dan 2 saudaranya. Sementara itu, operasi militer dari Nduga hingga Oksibil hingga Intan Jaya telah menelantarkan hingga 100.000 orang Papua Barat, memaksa mereka untuk hidup di semak-semak, tanpa makanan atau perawatan medis yang memadai. Penangkapan massal adalah hukuman setiap kali kita menuntut hak kita untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, demokrasi, dan hukum internasional, pembunuhan sistematis dan terorganisir, yang terjadi di depan mata dunia. Kekuatan besar Barat dengan tepat mengutuk invasi dan pendudukan Rusia atas Ukraina. Tetapi tentara yang menduduki negara saya dan memutilasi rakyat saya dilatih dan dipasok oleh negara-negara Barat, oleh Australia, Selandia Baru, AS dan Inggris. Alih-alih lebih banyak kunjungan dari Presiden Widodo, kami sangat membutuhkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Papua Barat. Peristiwa minggu ini menunjukkan mengapa seruan untuk kunjungan PBB telah didukung oleh lebih dari 80 negara. Dunia akhirnya harus menghadapi kenyataan apa yang terjadi di Papua Barat. Kepada Presiden Widodo, saya ulangi tuntutan yang sama yang berkali-kali dilontarkan ULMWP. Tarik militer pembunuh Anda, bebaskan semua tahanan politik, cabut semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM. Berhenti mencuri sumber daya kita melalui perkembangan ekonomi yang eksploitatif. Hormati janji Anda untuk mengizinkan kunjungan PBB. Akhirnya, Anda harus memenuhi hak kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang dipantau secara internasional. Keinginan kami untuk membebaskan diri tidak pernah sekuat ini. Referendum adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Perjuangan melawan rasisme dan kolonialisme tidak pernah berakhir, orang-orang saya melawan mereka setiap hari. Kami tidak akan pernah menyerah sampai kami memenangkan kebebasan kami. Untuk semua orang Papua Barat, Tuhan memberkati Anda. Benny Wenda, Presiden Sementara, Pemerintah Sementara ULMWP. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Papua Barat. Pada minggu yang sama 5 orang kami dibunuh dan dimutilasi oleh tentara Indonesia. Sejak terpilih pada tahun 2014, Widodo telah mengunjungi Papua Barat sebanyak 13 kali. Dia menjadi presiden dengan janji untuk mereformasi dan menyelesaikan situasi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi situasi bagi rakyat saya hanya menjadi lebih buruk selama masa pemerintahannya. Sementara kami disiksa dan dibunuh oleh tentaranya, dia memperlakukan tanah kami seperti tujuan liburan. Saat kita meratapi kematian kita, dia menari di kuburan mereka. Setiap Desember, kita mengingat pembantaian Paniai tahun 2014, ketika 5 anak sekolah Papua Barat dibunuh oleh pasukan Indonesia saat memprotes pendudukan militer mereka. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, menemukan bahwa para tentara telah melakukan
kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan menyiksa dan membunuh anak-anak. Presiden Widodo menjanjikan keadilan atas pembantaian Paniai, yang terjadi hanya beberapa bulan kepresidenannya. Tapi dalam 8 tahun sejak itu, apa yang berubah? Minggu ini, 6 Kopassus membantai 4 orang asli Papua di Timika, memenggal kepala dan kaki mereka dan membuang tubuh mereka di sungai setempat. Kemudian, tentara Indonesia menyiksa 3 orang Papua Barat di Merauke, menewaskan 1 orang, seorang pria bernama Bruno Kimco. Dalam sebuah video, salah satu anggota keluarga Kimco menangis kepada seorang tentara, mengatakan, "Kami bukan binatang. Kami bukan binatang, tapi begitulah cara mereka memperlakukan kami." Kematian 5 orang Papua Barat minggu ini hanya satu tetes dalam badai kekerasan Indonesia. Setiap bulan, kami dipaksa untuk berduka lebih banyak dari orang-orang kami. Tanggal 19 September akan menandai 2 tahun sejak pembunuhan pendeta Yeremia Sanambani dan 2 saudaranya. Sementara itu, operasi militer dari Nduga hingga Oksibil hingga Intan Jaya telah menelantarkan hingga 100.000 orang Papua Barat, memaksa mereka untuk hidup di semak-semak, tanpa makanan atau perawatan medis yang memadai. Penangkapan massal adalah hukuman setiap kali kita menuntut hak kita untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, demokrasi, dan hukum internasional, pembunuhan sistematis dan terorganisir, yang terjadi di depan mata dunia. Kekuatan besar Barat dengan tepat mengutuk invasi dan pendudukan Rusia atas Ukraina. Tetapi tentara yang menduduki negara saya dan memutilasi rakyat saya dilatih dan dipasok oleh negara-negara Barat, oleh Australia, Selandia Baru, AS dan Inggris. Alih-alih lebih banyak kunjungan dari Presiden Widodo, kami sangat membutuhkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Papua Barat. Peristiwa minggu ini menunjukkan mengapa seruan untuk kunjungan PBB telah didukung oleh lebih dari 80 negara. Dunia akhirnya harus menghadapi kenyataan apa yang terjadi di Papua Barat. Kepada Presiden Widodo, saya ulangi tuntutan yang sama yang berkali-kali dilontarkan ULMWP. Tarik militer pembunuh Anda, bebaskan semua tahanan politik, cabut semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM. Berhenti mencuri sumber daya kita melalui perkembangan ekonomi yang eksploitatif. Hormati janji Anda untuk mengizinkan kunjungan PBB. Akhirnya, Anda harus memenuhi hak kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang dipantau secara internasional. Keinginan kami untuk membebaskan diri tidak pernah sekuat ini. Referendum adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Perjuangan melawan rasisme dan kolonialisme tidak pernah berakhir, orang-orang saya melawan mereka setiap hari. Kami tidak akan pernah menyerah sampai kami memenangkan kebebasan kami. Untuk semua orang Papua Barat, Tuhan memberkati Anda. Benny Wenda, Presiden Sementara, Pemerintah Sementara ULMWP.